Udah nggak tahu apa yang dikerjain gitu, pakai ngerusak grinder, lain baristanya ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas, ini ada salah satu DM ya ke Instagram gue dari seseorang ya. Dia bilang grindernya itu katanya dirusakin sama baristanya gitu ya. Nah sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau sambil ngopi seperti biasa biar kita chill ya kan ngobrolnya. Nah, jadi hari ini gue ngopinya ini dari Trace Roasting Co. Ya. Nah, jadi kopi yang mau gue seduh ini adalah kopi dari Papua ya. Entah kenapa gitu teman-teman ya. Gue tuh setiap minum kopi Papua tuh selalu berkesan. Dari dulu ya, dari pertama kali gue belajar nyeduh tuh entah kenapa gue tuh selalu benar-benar punya ekspektasi yang tinggi sama kopi Papua gitu ya. Nah, jadi kopinya adalah kopi Wamena Bepiri ya. Ini dari Jaya Wijaya, dari Wamena Papua. Terus varietasnya Tipika, yang mana kalau Tipika itu punya flavor yang unik gitu ya. Terus proses pasca panennya di sini wash proses, tumbuh di ketinggian 2068. Jadi itu ketinggian yang cukup tinggi ya. Terus di sini dia memiliki tasting notes floral, lime sama hint of ginger ya. Nah, terus hari ini gue gilingnya pakai Timor Chestnut X Light ya, ada di nomor 11. Terus gue pakai 15 gram, rasionya 1:15. Gue pakai airnya Amidis, suhunya gue hajar agak tinggi ya, di sekitar 97-an. Nah, hari ini gue pakai Elf Dripper ya, tapi gue pakai paper filternya Kalita Wave yang ukuran 155 nih, yang kecil. Oke, terus nanti yang sedikit berbeda dari resep gue biasanya itu adalah gue pakai 4 interval penuangan ya. Oke, langsung aja kita start ya, kita ratakan dulu. Nah, untuk blooming di sini gue mau tuang sebanyak 40 gram. Terus pastikan semua permukaannya basah ya. Nah, ini gue diamkan selama 40 detik. Oke, 40 detik, lanjut lagi tuang sampai 130. Oke, sip. Nah, dia ini untuk gilingan nomor 11 ini tergolongnya tuh masuknya medium to fine lah ya. Jadi gue udah coba dengan medium fine itu gue baru bisa dapetin layer rasanya lebih jelas. Terus acidity-nya tuh lebih bright sama lebih manis juga. Oke, nanti biasanya di 1 menit 25 detik udah surut, kita lanjut lagi tuang sampai 180. Sip. Oke, biasanya nanti di menit kedua dia sudah surut juga, habis itu kita lanjut tuang sampai 225. Oke. Kita tunggu. Oke, nah kalau brewing time-nya tuh dari kemarin gue dapetnya ada di 2,5 menit sampai 2 menit 40 detik lah kurang lebihnya ya. Oke, di bagian atas sudah kering, kita stop. Oke, di sini gue dapat 2 menit 34 detik. 2 menit 34. Ya. Sip, sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa. Oke, kalau dari aroma di sini bener-bener pertama kali gue kerasa jelas itu kayak si gingernya ya. Abis itu gue nyium kayak ada wangi-wangi karamel gitu. Ya sama satu lagi ini antara lime atau bener-bener cuma kulit jeruk doang. Ya masih belum terlalu jelas, sekarang kita cobain dulu flavornya seperti apa ya. Oke, jadi ternyata pertama kali yang kerasa ini adalah lime. Lime-nya bener-bener dominan, tapi manisnya juga tinggi. Ini bener fix gue ngerasa manisnya tuh kayak karamel gitu. Terus gingernya ini kerasa setelah gue telan, buang nafas dari hidung, itu bener-bener jelas banget ya, kayak ginger yang bulat banget, tapi bukan ginger yang ganggu gitu, enggak. Jadi ini bener-bener aromanya doang. Terus untuk floralnya di sini bener-bener masih tipis-tipis banget. Nah, untuk floralnya ini dari pertama kali masuk mulut sampai di belakang itu masih kerasa, tapi bener-bener tipis. Gue masih belum bisa dapetin apa ya. Nah, terus ini antara sweetness sama acidity-nya memang lebih tinggi acidity-nya ya, tapi sweetness-nya itu di bawahnya tidak terlalu jauh lah. Ya. Nah, sekarang ini coba gue mau diemin dulu sampai agak dingin sambil gue mau bahas ke materinya ya. Oke, jadi di Instagram ada yang nge-DM gue, dia bilang gini, "Bang, akhirnya gue buka coffee shop nih." Ya. Nah, coffee shopnya ini baru berjalan kurang lebih tuh 8 bulanan. Nah, terus untuk manual grindernya dia itu pakai grinder yang dia sudah pakai di rumah. Gitu. Nah, grindernya ini dia sudah pakai selama 2 tahun. Akhirnya dipakai ke coffee shopnya. Berarti kan kalau di coffee shop itu udah full dipakai sama baristanya nih ya, teman-teman ya. Habis itu semakin kesini kok setiap dia lagi datang terus minta dibikinin manual brew, kok dari kopinya tuh kayak ada bau-bau besi gitu loh. Dia pikir itu oh mungkin dari airnya ya. Habis itu dia cek airnya, dia ganti airnya, ternyata masih sama ya. Habis itu setelah dia udah cari tahu, singkat cerita akhirnya ketahuan, oh
di dalam grindernya ya, itu di ruang buat giling biji kopinya itu tuh kayak ada titik-titik karat. Nah setelah dicari tahu lagi, ternyata masalahnya adalah baristanya itu ikutin yang kayak konten-konten creator di Instagram. Ya kalau teman-teman lihat ya mungkin pernah. Jadi ketika orang itu mau bikin espresso, ya biji kopinya disemprot dulu pakai air. Habis disemprot terus entah diaduk gitu, habis itu digiling. Nah di sini ini poinnya adalah menurut gue pribadi gitu ya, masih banyak banget barista yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Gunanya apa, efeknya apa. Gitu. Ya mungkin sebagian kalau masalah nyemprotin air sudah banyak yang tahu ya. Itu buat sedikit menurunkan listrik statis gitu. Atau supaya cafnya nggak berantakan ya, karena kan di kopi itu ada kulit ari ya, ketika digiling ya biasanya tuh kulit arinya bisa acak-acakan kemana-mana atau nempel di grindernya. Ya nempel di grinder itu karena yang tadi listrik statis. Ya gunanya itu. Mungkin sebagian barista sudah tahu, tapi banyak juga yang tidak tahu efeknya apa. Nah ini kebiasaan yang menurut gue harus teman-teman barista ubah nih. Ya ketika teman-teman ngelakuin sesuatu, gunanya apa teman-teman harus tahu. Habis itu teman-teman cari tahu efeknya apa. Karena gue nggak percaya semua hal itu nggak ada efeknya, pasti akan ada. Oke di sini mungkin ada yang bilang, Bang tapi aman kok. Ya karena bur grinder gue dari stainless atau dari titanium. Ya, oke setuju, nggak masalah. Tapi pertanyaannya adalah, ya build quality dari si grinder lu itu bahannya dari apa? Terbuat dari apa? Apakah dari stainless? Ya, apakah dari titanium juga? Apakah dari plastik? Ataukah dari besi campuran? Atau ada stainless yang dicampur sama besi? Nah, gimana cara ngeceknya? Yang paling gampang itu adalah teman-teman ambil magnet. Ketika teman-teman lagi bersihin grinder, buka gitu ya, coba tempelin di rongga dalamnya. Kalau nempel artinya dia itu ada kandungan besi. Ya, yang mana kandungan besi itu kalau misalkan lu kena air, ya sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Ntar lama-lama ya air itu menempel di permukaan grindernya, kena oksigen, oksidasi gitu. Ya, habis itu bisa korosi. Karena kalau misalnya grinder itu sudah sampai muncul karat, itu udah tamat lah. Udah nggak akan bisa lo bersihin lagi. Karena gue sudah pernah mengalami. Endingnya adalah gue harus ganti burnya yang baru. Kalau misalkan burnya nggak masalah. Tapi pertanyaannya kalau misalkan bodinya, itu udah susah banget buat dibersihin. Ya, sekalipun kalau kita bicara stainless ya, stainless itu grade-nya banyak banget. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau misalnya kualitas stainless itu kurang bagus gitu ya, dia itu pasti masih ada kandungan besinya. Ya, besi biasa entah apapun itulah. Ya ini gue nggak asal ngomong karena gue udah lumayan lama main baut stainless, jadi gue tuh tahu gitu ya. Jadi teman-teman di sini jangan sembarang ikut-ikutin. Ya terus buat para influencer juga ya dibantu. Ketika memang lu melakukan suatu aktivitas atau ngasih tips yang tidak seperti biasanya, ya lu juga harus kasih tahu efeknya apa. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ini adalah ada hubungannya dengan barista itu melakukan hal yang tidak dia paham untuk apa gitu ya. Jadi gue beberapa kali lihat di postingan di Instagram gitu ya. Di sebuah coffee shop itu peralatannya lengkap banget ya untuk bikin espressonya nih. Mungkin kalau teman-teman tahu ada jarum ya, needle yang buat ngebantu untuk distribusiin bubuk kopi ya, itu kan lagi hits ya sekarang ya. Betul, itu sangat membantu nggak untuk bikin espresso biar lebih konsisten? Iya betul. Biar ekstraksinya lebih even? Iya betul. Tapi permasalahannya di sini ada hal yang lucu nih ya. Beberapa kali gue lihat seorang content creator ya, dia itu bikin kopi ya, mau bikin espresso nih, artinya kan harus giling kopinya dulu, giling kopinya di grinder. Habis itu portanya diketok, tak tak tak. Habis itu baru dipakein diaduk-aduk bubuk kopinya pakai distribution tool yang needle. Pertanyaan gue, lu ngapain? Gitu. Ini gue berani jamin ya, orang ini tidak tahu fungsi dari si needle itu tuh apa. Itu yang pertama. Dan dia tidak tahu setiap tindakan yang dia lakukan itu gunanya tuh apa. Pasti gue yakin banget 1000% orang ini cuma ikut-ikutan doang.
Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau memang lu paham, yang pertama, needle itu kan gunanya untuk mecahin clumping yang ada di bubuk kopi yang sudah digiling. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya semua density atau kepadatan bubuk kopi yang ada di dalam coffee basket itu sama. Ya, lu kan mau ancurin. Terus pertanyaannya ngapain lu ketok? Ya, dengan portanya lu ketok ke grinder, itu bubuk kopinya akan turun, akan padat, akan menjadi clumping semuanya. Udah gitu sudah pasti ya tingkat kepadatan bubuk kopi yang ada di dalam coffee basket itu nggak akan merata. Artinya lu tuh nambahin kerjaan diri lu sendiri doang. Itu yang gue lucu. Gitu, lu perlengkapan udah banyak, mungkin lu minta ke bos lu, bos beliin dong ini. Tapi yang lu lakuin lu nggak tahu, lu tuh ngapain gitu. Menurut gua ya mau ngapain kalau memang lu sudah mau pakai si needle itu ya yang buat distribution tool, ya udah habis giling ya mungkin lu agak geser sedikit pakai tangan bubuk kopinya biar nggak berantakan, habis itu pakai needle. Sesimpel itu, bos. Nggak usah diketok-ketok. Kalau diketok-ketok lu tuh nggak faedah gitu loh ya. Jadi di sini itu sih banyak banget ya, semakin banyak peralatan baru tapi ternyata masih banyak juga yang tidak paham penggunaannya seperti apa. Ya gue bukan bilang alatnya tidak berguna. Iya, alatnya itu berguna. Tapi pertanyaannya, lu bisa maksimalin alatnya itu nggak? Gitu loh. Oke, sekarang ini kopinya sudah agak dingin, gue mau cobain lagi ya. Ketika dia suhunya sudah turun gitu ya, ini baru kerasa floral. Di depan nih benar-benar jelas banget. Ini menurut gue lebih ke arah honeysuckle. Ya, abis itu lime-nya masih tetap kerasa. Nah, tapi di sini jahenya jadi pindah ke depan. Ya, abis jahe, terus ending di belakang ini baru gue kerasa karamelnya yang benar-benar kenceng. Ya, terus dia sweetness-nya menurut gue lebih tinggi dibandingkan dari si acidity-nya. Jadi ketika suhunya turun, sweetness-nya juga ikutan naik nih. Nah, terus bodinya ini menurut gue medium to high gitu ya. Terus untuk teksturnya ini gue ngerasa lebih ke arah kayak creamy gitu. Dan ini flavor si honeysuckle-nya menurut gue unik banget sih. Ya, nanti buat teman-teman kalau misalnya mau cobain kopinya ya dari Trace, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman mau mampir ke Trace-nya langsung juga boleh. Dia ada di Setiabudi, nanti akan gue cantumkan, teman-teman langsung cek aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti pengen tahu alat-alat seduh yang gue pakai di sini, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi juga. Tinggal teman-teman cek semuanya. Nah, kalau teman-teman punya pendapat mengenai pembahasan kali ini, silahkan teman-teman share di kolom komentar aja, biar kita bisa saling berdiskusi. Nah, kalau teman-teman misalkan masih mau tanya-tanya atau mau beli grinder masih ragu, teman-teman follow Instagram gue dulu aja, terus DM gue secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.